kita itu punya namanya SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih, yang terpusat tersentral di KPU RI. Jadi pemilih baru mendaftarkan. Nanti ada aplikasi yang akan diterbitkan oleh KPU RI untuk bisa memastikan dirinya sebagai pemilih. Integritas. Jadi memang sudah pasti kami harus netral. Kami tidak boleh berat sebelah. KPU tidak boleh hanya melayani satu partai saja atau satu pihak saja atau pasangan tertentu saja. Kami harus melayani. Kalau ada penyelenggara yang melenceng, ya, baik itu PPS, PPK, nah kami akan tegur, kami akan beri peringatan, kami akan beri sanksi sampai pemberhentian, bahkan sampai ke pidana pemilunya. Jadi idealnya Kabupaten Bogor itu, ini mungkin catatan juga, idealnya 12 kursi DPR RI. Hari ini hanya 9 kursi. Dampaknya apa? Dengan jumlah 3,4 juta, harga satu kursi menjadi mahal. Akhirnya Kabupaten Bogor disebut sebagai dapil neraka. Halo guys, apa kabar? Stay lagi di podcast Bogor Update bersama Fadil. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan persiapan KPU Kabupaten Bogor. Karena ini udah hampir tahun 2023. Dan kita tahu ini udah masuk ke dalam persiapan menuju nanti hajatan politik di tahun 2024. Kita akan bahas bersama Komisioner KPU. Ada Bang Heri Setiawan nih ya. Ini sekaligus juga Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM. Ya. Panjang banget ya, Panjang, paling panjang. Paling banyak, berarti kerjaannya paling banyak juga. Ya, termasuk juga. Ada 2 subak di situ yang kita kerjain. Oke. Jadi subak pertama Tekhumas, yang satu lagi subak SDM, Hukum dan SDM. Apa kabar ini, Bang? Alhamdulillah Fadil sehat. Alhamdulillah. Sudah vaksin juga 3 kali vaksin. Sudah vaksin ya, aman jadi ya? nggak perlu pakai masker. Oke, masker. Oke, Bang, dulu kita aktif di media ya. Ya. Sekarang alhamdulillah udah jadi komisioner di KPU nih. Ya, dorongan teman-teman juga. Alhamdulillah. Oke, Pak, kita bicara tentang persiapan KPU nanti tahun 2024 akan ada hajatan di Kabupaten Bogor. Ya. Nah, KPU sendiri persiapannya sampai hari ini bagaimana, Bang? Ya, jadi memang terima kasih nih sudah diundang oleh Bogor Update. Saya mewakili Ketua KPU Kabupaten Bogor, Ibu Umi Wahyuni, yang memang pada hari ini kebetulan ada undangan di Bandung untuk persiapan juga rakor logistik untuk pemilu 2024. Jadi memang tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Jadi ditarik mundur 20 bulan, mulainya 14 Juni 2022 sudah dimulai secara tahapan, secara normal begitu ya. Dan itu sudah kita lakukan di 20 Juni 2022. Waktu itu kita undang stakeholder di Pemkab Bogor untuk ikut bersama-sama dengan KPU RI acara live streaming untuk launching tahapan pemilu 2024. Jadi memang sudah kita mulai, dan hari ini bersama dengan KPU RI dan KPU Provinsi serta KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia, KPU Kabupaten Bogor sudah memulai tahapan itu. Apa aja tahapan-tahapan yang dimulai itu? Yang terakhir saya sebut saja di bulan Desember ini ya. Sebelumnya itu dari bulan Juni kita sudah mulai tahapannya, banyak sekali sebenarnya. Mulai dari soal data pemilih sudah kita sinkronisasi, sudah kita hilangkan data-data yang ganda, data yang kemudian berpotensi bermasalah di 2024 nanti sudah kita hilangkan, sudah berkoordinasi dengan banyak stakeholder khususnya di Dukcapil begitu yang memiliki data kependudukan. Kemudian masuk ke bulan Oktober itu sudah September bahkan itu namanya verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Itu verifikasi administrasi, harus ada kelengkapan ketua, sekretaris bendahara di setiap kota kabupaten, kemudian ketua sekretaris bendahara setiap kecamatan. Dan itu sudah kami lakukan. Kemudian lanjut ke verifikasi faktual. Verifikasi faktual hanya pada partai politik non-parlemen. Jadi hanya partai politik non-parlemen yang difaktualkan, dicek keanggotaannya. Apakah benar, misalnya Saudara Fadil, benar terdaftar sebagai anggota partai Duren misalnya. Kami cek. Ceknya itu ada 3 cara. Pertama, door to door. Jadi langsung alamatnya di mana? Oh, di Cibinong. RT berapa? Kami datangi rumahnya. Pak RT rumahnya di mana namanya Fadil? Oh, di sini rumahnya. Kita ketok. Fadilnya nggak ada. Di mana? Kerja di Bogor Update misalnya. Kami datangi kantor Bogor Update-nya. Apakah benar ada Saudara Fadil di sini? Ada Pak. Oh, ketemu.
Misalnya benar tidak masuk benar dalam tidak partai masuk tersebut. anggota partai tersebut. Boleh lihat Hasilnya KTP-nya. bagaimana sejauh ini? Hasilnya sudah diumumkan 14 Desember 2022. Jadi ada beberapa partai yang tidak lolos dan hari ini sedang melakukan tahapan mediasi bersama KPU RI dan Bawaslu RI. Partai-partai tersebut sudah melakukan tahapan mediasi. Ada beberapa partai yang dinyatakan lolos atau MS, memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024. Apa saja tuh yang partai yang tidak dinyatakan lolos? Yang tidak atau kemarin dinyatakan TMS ya, tidak memenuhi syarat namanya. Itu sekarang sedang menempuh tahapan sengketa proses. Ditempuh berupa mediasi. Itu Partai Umat. Partai Umat sedang melakukan tahapan mediasi dan tahapan mediasi itu hanya pada pihak tertentu saja, jadi tidak terbuka oleh publik. Dan nanti hasil mediasinya baru kemudian dilakukan oleh KPU RI. Ada 40 kecamatan di Kabupaten Bogor. Nah, bagaimana KPU bergerak untuk memastikan bahwa partai ini benar-benar sesuai dengan administrasi? Oke, itu sudah kami lakukan. Kami sudah menurunkan semua sumber daya yang kami punya di KPU dengan 30 orang pegawai ya, pekerja di situ. Semuanya turun ke lapangan, se-40 kecamatan, 435 desa dan kelurahan, door to door. Memang ada kehujanan, kepanasan, jalan rusak, orang yang nggak ada, orang yang sudah meninggal misalnya, itu sudah kami lakukan, sudah kami lalui. Hasilnya di Kabupaten Bogor, partai-partai tersebut dinyatakan MS, memenuhi syarat. Nah, tinggal bagaimana di provinsinya, bagaimana di KPU RI-nya. Itu keputusan ada di KPU RI. Oke. Jadi tadi kalau kita bicara langkah-langkah yang dilakukan, salah satunya yang pertama tadi adalah DPT-nya sendiri. DPT-nya. Nah, sejauh ini bagaimana memastikan DPT itu sesuai dengan yang memang terdaftar hari ini? Ya, nanti di bulan Februari kami akan melakukan rekrutmen untuk tenaga pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih. Nah, itu jadi ada panitia pemutakhiran data pemilih itu selama 1 bulan sebanyak 15.000 orang akan kami rekrut. Kami berikan honor untuk mendata satu persatu warga di Kabupaten Bogor untuk memastikan bahwa mereka terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan persyaratan. Persyaratannya yaitu 17 tahun atau sudah menikah. Kemudian bukan TNI Polri dan juga memiliki KTP elektronik ya. Dan itu yang kemudian menjadi persyaratan untuk masuk dalam data. Sampai hari ini ada berapa DPT yang sudah terdata di KPU? Nanti akan dilakukan ya di 6 Februari 2023. Jadi artinya kami masih mengacu pada DPT 2019 kemarin. Sebanyak 3.472.622. 3,4 jutaan lah ya. 3,4.722.622 orang. Oke. Nah, kemungkinan ini menarik ini. 2024 nanti berdasarkan data sensus BPS 2020 potensi pemilih di Kabupaten Bogor meningkat menjadi 4 juta. Potensinya dari 3,4 juta meningkat 600.000. Bisa lebih, bisa juga kurang, mendekati 4 juta pemilih. Oke, analisa KPU begitu Analisanya BPS, analisa Dukcapil yang kami terima. Sehingga kami harus prepare untuk melakukan pendataan pemilih ini dengan angka segitu. 4 jutaan. 4 juta, hampir 4 juta kemungkinan. Oke, kalau kita bilang tadi ada kemungkinan ganda. Disampaikan pas saat baru verifikasi untuk partai saja, ada yang sudah meninggal. Ya, betul. Nah, bagaimana ini kalau misalkan data tersebut masih muncul? Nah, data ganda ini sudah kami bersihkan. Kami bersihkan dari DPT KPU, ya, DPT KPU berkoordinasi dengan Dukcapil. Karena Dukcapil pemilik tunggal data kependudukan. Karena memang core bisnisnya pekerjaan utamanya Dukcapil memang ngurusin data kependudukan. Nah, KPU sebagai user, pengguna. Jadi kami minta DAK namanya, data agregat kependudukan dari Dukcapil. Nah, dari Kemendagri sudah menyerahkan ke KPU RI. Mungkin sekitar bulan Oktober 2022 di tahapan pemilu ini. Tapi dari KPU RI saya belum tahu apakah sudah diserahkan KPU provinsi. Nanti dari KPU provinsi baru serahkan ke KPU kabupaten kota. Dari situlah nanti akan ada namanya DP4, data potensial pemilih penduduk pemilih. Jadi DP4 namanya. Jadi data penduduk potensial pemilih di pemilu 2024. Untuk data ganda, pemilih ganda itu sudah kami bersihkan, yaitu ini publik mungkin perlu mengetahui apa itu DPT,
DPT ganda atau daftar pemilih yang ganda. Contoh misalnya DPT ganda itu saat perekaman IKTP dimulai di 2012 ya, kemudian 2014 ada pemilu, ada berapa orang ya, mungkin ada ribuan orang, mungkin ratusan ribu orang ada di lapas. Nah, untuk kebutuhan pemilu 2014, orang yang ada di lapas itu tidak direkam KTP, tapi kemudian diberikan haknya sebagai warga negara untuk memilih. Tapi namanya kan bisa saja orang mengaku yang namanya Heri jadi namanya yang lain. Karena ada di dalam lapas begitu ya. Nah, nama-nama alias ini yang kemudian terbawa di DPT 2014 dan 2019. Lalu di 2019 kami menyadari itu, kami hilangkan, tapi waktu itu tahapannya belum bisa menghilangkan DPT ganda itu. Nah, kami kemudian baru kemarin kami hilangkan yang nama alias-alias itu, kami bersihkan dari DPT, termasuk di Kabupaten Bogor. Data ganda itu ada di hampir semua KPU di kabupaten kota se-Indonesia. Karena memang kronologisnya seperti itu. Jadi ada kebutuhan pemilu 2014, orangnya masih di lapas, kemudian didata harus jadi pemilih. Salah satunya itu. Selain itu apa lagi? Yang meninggal. Meninggal ini prosedurnya di Dukcapil itu harus ada surat kuning dari kecamatan. Ada berapa warga kita yang tidak mengurus sampai ke tingkat kecamatan sampai terbitnya surat kuning. Melaporkan iya, tapi surat kuningnya nggak dibawa. Akhirnya Dukcapil tidak berani mencoret nama itu dari data kependudukannya Dukcapil. Nah, oleh karena itu masih terbawa juga. Nah, saya menghimbau dalam kesempatan ini kepada seluruh warga Kabupaten Bogor, kalau ada yang meninggal, tolong diproses sampai ke tingkat kecamatan sampai terbitnya surat kuning. Surat kuning ini kemudian dibawa ke Dukcapil, dilaporkan bahwa yang namanya si A sudah meninggal. Nanti oleh Dukcapil dicoret nama itu dari data kependudukannya Kabupaten Bogor. Sehingga hak politik kan juga dicabut semua lengkap. Iya, semuanya gitu akhirnya kan betul, gitu ya. Betul. Oke, dua hal. Kalau tadi ada data ganda terjadi karena beberapa hal misalkan di lapas dan juga tadi yang meninggal. Kalau mungkin adanya data yang bertambah di waktu-waktu singkat misalkan seperti yang dulu-dulu seperti itu, atau memungkinkan tadi sudah ada misalkan persiapan bahwa ada analisa bahwa ke depan ada kemungkinan 4 juta naik sekitar 600.000 data pemilih di Kabupaten Bogor. Itu dari mana data tersebut dan apakah memang dalam waktu singkat atau mungkin sudah ada antisipasi dari KPU ke depan itu? Ya, memang prosedur untuk data ini kami sangat berhati-hati ya. Sangat berhati-hati. Dasar hukumnya, filosofi atau asas hukumnya adalah de jure. Jadi catatan de jure secara hitam di atas putih kami menindaklanjuti. Kalau tidak ada de jurenya, tidak ada hitam di atas putih, kami tidak berani menindaklanjuti. KPU pada dasarnya prinsipnya adalah sebagai user, pengguna saja. Data itu yang murninya ada di Dukcapil. Data benar atau tidaknya dari Dukcapil, baik dari Kemendagri maupun provinsi dan kabupaten kota. Jadi data itu penuh prerogatif ya punya Dukcapil, termasuk data namanya biometrik. Jadi kalau misalnya kita datang ke bank-bank milik negara misalnya, naruh KTP, langsung keluar data siapa kita, lahir di mana, segala macam, semua data. Itu namanya data biometrik. KPU nggak punya data itu. Yang kami punya hanyalah data numerik. Alfanumerik. Jadi artinya data yang berdasarkan pada huruf abjad sama data angka. NIK, alamat kan huruf ada tulisan ya begitu ya. Ada angka, nomor rumah berapa, segala RT berapa. Itu saja yang kami terima dari data agregat kependudukan yang diserahkan oleh Dukcapil kepada KPU. Oke, tapi kalau kita mundur ke belakang sedikit, ada sedikit sengketa waktu itu di 2018 terkait dengan Pilkada Kabupaten Bogor. Terkait dengan data yang katanya melebihi yang seharusnya atau data yang akhirnya bergelembung. Nah, ini kalau bicara tahun 2024 nanti, apa persiapan KPU untuk mengantisipasi hal-hal tersebut kembali lagi? Sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa itu sudah kami hilangkan. Data-data yang potensial menjadi bersoal, menjadi dipolitisasi begitu ya, kemudian jadi sengketa hukum, sudah kami bersihkan. Jadi kami menatap pemilu 2024 dengan penuh percaya diri karena data kependudukan yang berpotensi masa itu sudah kami bersihkan dari DPT kami. Jadi itu sudah kami lakukan dan dengan begitu
kami apalagi besok di bulan Februari 2023 kami turun ke lapangan merekrut 15.000 orang untuk mendata setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi pemilih di 2024. Oke, jadanya untuk 2024 berarti di Februari besok nih. Ya, Februari besok. Kalau kita ingin mencari data lengkapnya DPT itu ada berapa sih di Kabupaten Bogor begitu ya? Betul. Yang paling aktual, paling up to date. Kalau di sini kan update. Paling update ya tentang habis Februari itu. Oke. Ngopi dulu. Ini kayaknya ngomongin data juga agak ini nih. Wah, di manis ini kopinya nih. Nah, terus selain itu juga memang sudah dipastikan juga rumusan DPT itu, daftar pemilih itu akan selalu berbeda dengan Dukcapil. Karena Dukcapil itu sifatnya pasif. Orang yang mau jadi pemilih, jadi penduduk datang ke Capil, lewat kelurahan, lewat kecamatan. Sementara KPU sifatnya aktif. Kami turun ke lapangan, kami minta ke Dukcapil. Mana pemilih yang akan dijadikan pemilih oleh Dukcapil di Kabupaten Bogor. Nah, jadi kami sifatnya aktif, sementara Capil pasif. Nah, oleh karena itu akan ada kesenjangan data antara Capil dengan KPU. Karena masih banyak juga yang tinggal di Bogor tapi KTP-nya KTP luar. Seperti itu. Banyak yang seperti itu. Bahkan juga mungkin di Bogor ini hanya tempat tidur aja gitu kan ya. Seperti yang disebutkan. Tapi juga ada juga yang KTP-nya di Bogor tapi tinggalnya di Jakarta. Kerjanya di Jakarta, kerjanya di Batam misalnya. Kerjanya di luar negeri. Banyak juga yang seperti itu. Oleh karena itu, pemilih kita secara filosofis itu berdasarkan pada de jure. Berdasarkan pada KTP, hitam di atas putih. Meskipun secara fisik ada di mana, tapi secara de jure, secara hukum, secara normatif dia terdaftar di Kabupaten Bogor karena KTP-nya terdaftar di Kabupaten Bogor. Yang penting dia punya data KTP resmi KTP Kabupaten Bogor, alamat Kabupaten Bogor itu yang dipakai. Itu yang dipakai. Meskipun orangnya ada di Batam, orangnya ada di Arab misalnya, orangnya ada di Eropa misalnya, tapi dia di sini. Oke, selain itu kan mungkin bisa juga yang baru mendaftar, misalkan itu ada dapat surat misalkan, selain yang kita belum dapat KTP itu juga bisa ya. Untuk yang baru kemungkinan juga nanti kami antisipasi karena ini kan pemilunya di awal tahun di 14 Februari 2024. Jadi rekapitulasi data kependudukan oleh Dukcapil itu kan per semester. Oleh karena itu memang akan ada kesenjangan nih. Karena Dukcapil itu bekerjanya per semester. Sementara KPU pemilunya di awal semester awal. Otomatis akan ada perbedaan jumlah nanti antara Dukcapil dengan KPU. Tapi yang jelas KPU mengantisipasinya adalah apabila warga 17 tahun di 14 Februari 2024 ya atau seminggu sebelum 14 Februari 2024 dia bisa mengurus kependudukannya bahwa saya sudah punya KTP, saya sudah 17 tahun, datang ke TPS untuk menjadi pemilih atau sebelum datang ke TPS, dia datangi dulu PPS atau PPK atau ke KPU untuk didaftarkan sebagai pemilih. Seminggu sebelumnya? Seminggu sebelumnya. Kalau lewat dari seminggu? Ya, itu yang kemudian akan agak susah ya. Artinya kami juga kan melakukan pendataan pemilih kan jauh-jauh hari ya. Jauh-jauh hari. Ini yang kemudian kami harus melakukan antisipasi saya kira. Oke. Kalau bicara tadi ada hampir 4 juta nanti ke depan DPT yang ada. Bagaimana sekarang kalau dilihat di siklus Kabupaten Bogor, masyarakat Kabupaten Bogor, atau mungkin pemilih-pemilih pemula. Nah, mungkin KPU juga sudah keliling dong pasti kan betul, gitu. Betul. Bagaimana responnya itu? Hasil data kami di 2020 dari KCD, kantor cabang dinas, yaitu yang mengelola SMA ada SMA negeri khususnya ya, dan SMA swasta di Kabupaten Bogor, itu ada potensi 200.000 orang di 2020. 200.000 orang untuk 17 tahun. 2020. Artinya 2024 juga nanti akan ada atau di 2023 juga nanti akan. Otomatis langsung masuk gitu ya. Ya, itu yang kemudian mereka harus kami data kembali. Kalau mereka belum terdata, mereka secara aktif mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Kami saat itu punya lindungi hakmu. Jadi secara aktif dia bisa memasukkan data pribadinya
untuk menjadi pemilih di DPT Kabupaten Bogor, tapi saat ini sedang dalam tahap perbaikan oleh KPU RI untuk bisa masuk ke Sidali. Kita itu punya namanya Sidali, Sistem Informasi Data Pemilih yang terpusat tersentral di KPU RI. Jadi pemilih baru, pemilih pemula memastikan dirinya sebagai pemilih mendaftarkan. Nanti ada aplikasi yang akan diterbitkan oleh KPU RI untuk bisa memastikan dirinya sebagai pemilih. Termasuk yang pemilih pemula. Tapi responnya tadi setelah memang melakukan data untuk pemilih pemula, bagaimana terkait dengan hak politiknya atau komunikasi tentang bagaimana nanti ke depan terkait dengan politik sudah dilakukan oleh KPU? Nah, itu yang kami terus berupaya lakukan. Makanya di divisi kami sosialisasi partisipasi masyarakat menggait banyak pihak untuk bisa memastikan dirinya sendiri, ya, mereka sendiri terdaftar sebagai pemilih. Makanya nanti akan ada aplikasi untuk mendaftar atau mereka mendatangi kelurahan atau PPS atau PPK untuk mendaftarkan dirinya sebagai pemilih. Jadi jauh-jauh hari mereka harus aktif datang. Karena kalau KPU juga mendatangi kan kami sudah lakukan kemarin besok di Februari. Iya. Takutnya setelah Februari itu baru muncul gitu. Nah itu yang kemudian mereka harus datang ke KPU mendaftarkan diri sebagai pemilih. Nah berarti harus datang ke KPU. Kalau nggak KPU, PPS, PPK, kelurahan atau kecamatan. Kelurahan atau kecamatan. Ya, karena memang ada data mungkin setelah Februari itu muncul tadi yang baru umur 17 gitu loh ya. Betul. Atau sudah melakukan pernikahan tadi gitu ya. Betul. Nah itu harus aktif juga. Harus aktif mereka. Karena kan kami nggak bisa mendaftar. Mana yang 17 tahun misalnya. Kan sudah kami imbau ya. Sudah kami gemakan, amplifikasi. Tapi kalau pemilihnya sendiri nggak aktif ya kami kesulitan. Karena kita punya 6 juta orang, 6 juta penduduk di Kabupaten Bogor. Nah, potensi pemilihan 4 juta. Jadi ya harus aktif dari warganya juga. Oke, bicara netralitas katanya. Banyak harus juga itu, wajib pasti itu. Intervensi dari beberapa partai, beberapa politik juga pasti ada tekanan terkait hal itu. Bagaimana KPU mengantisipasinya? Ya, selain itu kami memang harus tegak lurus ya dengan regulasi yang ada di KPU RI dan termasuk juga asas-asas yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Di antaranya adalah integritas. Integritas itu adalah independensi, mandiri, profesional, efisien. Jadi memang sudah pasti kami harus netral. Kami tidak boleh berat sebelah. KPU tidak boleh hanya melayani satu partai saja atau satu pihak saja atau pasangan tertentu saja. Kami harus melayani. Maka dari itu tagline KPU yaitu KPU melayani. Melayani siapa? Melayani pemilih yang pertama. Yang kedua melayani peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Yaitu partai politik dan juga pasangan calon presiden, wakil presiden termasuk pasangan calon kepala daerah, baik bupati maupun gubernur begitu ya. Itu dua elemen itu yang harus kami layani. Jadi kami pastikan KPU netral, independen, mandiri, dan berintegritas. Kalau ada penyelenggara yang melenceng, ya, baik itu PPS, PPK, nah kami akan tegur, kami akan beri peringatan, kami akan beri sanksi sampai pemberhentian, bahkan sampai ke pidana pemilunya. Jadi ada sengketa proses namanya, dan itu prosesnya ada di Bawaslu juga. Nah, jadi harus ke Bawaslu nanti kemudian memberikan rekomendasi kepada KPU untuk memberikan sanksi-sanksi dan peringatan. Oke, jadi sudah sangat menyatakan bahwa netralitas ini menjadi penting. Wajib itu. Oke, karena Bawaslu juga sudah mulai melakukan, kalau ada PPK kemarin sudah dilakukan gitu ya. Pengawasan ya. Nah, selain itu, saya balik lagi ke pertanyaannya soal tahapan itu. Setelah verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu, nah kami juga merekrut PPK dan PPS. Hari ini ya per 28 Desember 2022 kami sedang melakukan rekrutmen PPS. PPS-nya itu dibutuhkan 1.305 panitia pemungutan suara di tingkat desa dan kelurahan. Hanya ada 3 orang PPS dan potensinya pendaftarnya bisa sampai 4.000 orang. Per 27 Desember kemarin pendaftarnya sudah 3.300 per hari ini. Saya tadi dapat laporan ada 3.600 orang yang memiliki akun di SiAkba. SiAkba itu adalah aplikasi untuk menjadi penyelenggara pemilu. Termasuk saya anggota KPU besok harus bikin akun di SiAkba untuk mendaftar sebagai KPU kabupaten kota. Begitu. Oke.
masyarakat juga perlu tahu sebenarnya di tahun 2024 ini untuk 2022. enggak, maksud 2024 nanti. Oh, pemilu ya. Ya, pemilu itu tanggal berapa tepatnya akan dilaksanakan? Mungkin di Pilpres atau Pileg maupun di pilkadanya. Memang KPU RI juga menggemakan ya pelaksanaan pemilu itu, pemungutan suaranya itu 14 Februari 2024. Pemilu 14 Februari itu ada 5 surat suara atau 5 yang dipilih. Yang pertama pasangan presiden dan wakil presiden, yang kedua calon DPD atau anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah RI yang per provinsi hanya 4 kursi. Per provinsi 4 kursi. Itu calon DPD RI, DPR RI, anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota. Jadi ada 5 yang dipilih di 14 Februari 2024. Di 27 November 2024 itu pasangan calon kepala daerah. Bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Jadi itu diserentakkan di 1 tahun yang sama. Sesuai dengan putusan MK tahun 2014 bahwa pemilu untuk efisien harus dilakukan pada secara serentak. Nah, serentaknya ini kemudian ditafsirkan di tahun yang sama. Jadi tidak ada pemilu Februari dan November. Ya. Nah, ini masyarakat perlu tahu. Ini kan juga sering dengar mungkin di tahun 2024-nya saja, tapi tanggal dan juga waktunya itu kan belum lengkap yang diketahui oleh masyarakat rata-rata gitu ya. Kami perlu bantuan teman-teman media ya, seperti ini juga ajang untuk menyosialisasikan tanggal pelaksanaan pemungutan suara pemilu dan pilkadanya. Jadi 14 Februari untuk pemilu ya, pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD RI. Jadi itu di 14 Februari. 27 Novembernya untuk kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, kalau di kota mungkin wali kota dan wakil wali kota. Oke, bicara tadi berarti Pileg dan juga Pilpres dulu lah, katakan seperti itu simpelnya. Ya, Pilpres dulu, betul. Nah, ini untuk Dapil Kabupaten Bogor bagaimana kondisi sampai hari ini? Dapil itu sebenarnya ini menarik sebenarnya karena kami KPU sudah melakukan kajian sejak 2020 bersama Perludem bahwa kursi DPR RI ya, DPR RI di Kabupaten Bogor itu underrepresentasi atau kurang mewakili karena jumlahnya hanya 9. Sementara pemilihnya 3,4 juta. Nah, dengan putusan MK tadinya sebelum putusan MK pada 20 Desember kemarin 2022 nomor 80 KPU RI termasuk provinsi dan kabupaten kota itu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan dapil dan alokasi kursi ya, khususnya dapil ya. Karena itu sudah dikunci di Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu di lampiran 3 dan lampiran 4. Bahkan di undang-undangnya saja dapilnya sudah ditetapkan, jumlah kursinya sudah ditetapkan di undang-undangnya oleh pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang itu siapa? Pemerintah dan DPR RI ya. Tapi karena kajian bersama KPU Kabupaten Bogor dan Perludem, kemudian Perludem melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 20 Desember 2022 lalu dengan putusan bahwa penetapan dapil ya pada Undang-Undang 7 itu dihapus, diganti atau tidak berlaku lagi. Jadi pemberian kewenangan penetapan dapil dikembalikan ke KPU RI. Jadi KPU RI berwenang untuk menetapkan dapil dan tidak lagi hanya mengacu pada lampiran 3 dan 4 di Undang-Undang 7. Lalu bagaimana untuk Kabupaten Bogor hari ini? Nah, Kabupaten Bogor ini tadi saya sebut hanya 9 kursi. Ini pintu. Ini celah untuk masuk menambah jumlah kursi. Meskipun jumlah kursinya tidak termaktub dalam putusan MK, tapi ini peluang untuk mendorong agar ada penambahan jumlah kursi di Kabupaten Bogor. Tidak hanya Kabupaten Bogor, Jawa Barat khususnya ini underrepresentasi. Idealnya 120 kursi. Kalau Jawa Barat hari ini DPR RI-nya hanya 91 kursi se-Jawa Barat. Idealnya dia 120 kursi agar masyarakat lebih terwakili dengan anggota DPR RI-nya gitu ya. Ini pintu masuk untuk menambah jumlah kursi termasuk Kabupaten Bogor. Idealnya Kabupaten Bogor itu, ini mungkin catatan juga, idealnya 12 kursi, 11 sampai 12 kursi DPR RI. Hari ini hanya 9 kursi.
Dampaknya apa? Karena hanya 9 kursi dengan jumlah 3,4 juta, harga satu kursi menjadi mahal. Sulit untuk mendapatkan satu kursi DPR RI di Kabupaten Bogor. Akhirnya Kabupaten Bogor disebut sebagai dapil neraka karena beratnya pertarungan dan persaingan menjadi DPR RI dari Kabupaten Bogor. Nah ini jadi kalau bicara idealnya kan seharusnya. Iya betul. Tapi bisa kok dilakukan untuk Kabupaten Bogor ini. Harusnya bisa. Untuk di 2024 nanti. Harusnya bisa. Untuk 12 kursi tadi harus targetnya. Betul. Maka dari itu kami KPU kan hanya mengusulkan yang menetapkan KPU RI, yang menetapkan Komisi 2 DPR RI bersama juga pemerintah dalam hal ini, apakah akan ada penambahan jumlah kursi di Dapil Kabupaten Bogor, Jawa Barat secara umum ya untuk pemilu 2024. Sudah nanti diajukan? Kami baru akan melakukan kajian, menunggu kajian dari KPU RI karena putusan MK-nya baru 20 Desember kemarin. Jadi kami menunggu dari KPU RI kalau memang diperintah untuk melakukan kajian soal dapil, kami akan melakukan kajian. Jadi yang bersoal hanya dapil DPR RI-nya. Sementara juga selain itu juga di tahapan pemilu 2024 ini KPU juga melakukan uji publik dapil DPRD Kabupaten, ya dapil DPRD Kabupaten Bogor itu 55 kursi. Karena kenapa 55 kursi? Karena ada ketentuannya di Undang-Undang 7. Penduduk dengan 3 juta pemilih, ya 3 juta atau lebih pemilih bisa mengalokasikan 55 kursi DPRD kabupaten kotanya. Nah, jadi kita nggak akan bisa lebih dari 55 karena sudah dikunci di undang-undang. Kalau di undang-undangnya bunyinya lebih dari 3 juta, misalnya bisa 75 kursi misalnya, Bogor akan bisa mengusulkan hal tersebut. Pasti akan mengusulkan. Tapi karena sudah dikunci jadi agak susah. Satu itu. Yang kedua, KPU hari ini mengusulkan tiga simulasi atau 3 usulan rancangan dapil. Yang pertama, dapilnya sama dengan pemilu 2019 untuk DPRD-nya ya, kabupatennya. Yang pertama sama dengan 2019 yaitu Kelapa Nunggal masuk dapil 1, Ciamas masuk dapil 4. Nah, rancangan kedua Kelapa Nunggal masuk dapil 2 ya, masuk dapil 2, Ciamas masuk dapil 3. Rancangan ketiga Kelapa Nunggal masuk dapil 2, Ciamas masuk dapil 3, dapil 5-nya dipecah jadi 2 dapil. Nah, pecah jadi 2 dapil, mungkin kursinya juga akan dipecah jadi 2 begitu ya. Jadi yang tadinya 10 kursi itu menjadi hanya 55. Tapi berarti cuman pemecahan wilayah dapilnya saja. Iya, wilayah dapilnya saja. Tapi jumlahnya nggak ada, Mbak. Nggak nambah karena sudah dikunci di undang-undang. Seperti saya sudah jelaskan tadi. Nah, itu usulan belum ditetapkan. Hari ini kami bersama teman-teman media perlu menggemakan, mengamplifikasi soal informasi ini. Kami menunggu respon masyarakat, stakeholder, para politisi, para inohong untuk mengkaji mereka pilih yang mana, keberatannya di mana, dukungannya di mana dengan 3 rancangan tadi. Kapan kira-kira itu bisa ditetapkan? Nanti ditetapkan oleh KPU RI di bulan Februari. Jadi masih ada waktu. Jadi kalau memang ini namanya tahapan uji publik, kalau memang ada masukan silakan bersurat, nama jelas dari lembaga atau dari perorangan, mengusulkan pertimbangannya apa, lebih memilih yang mana misalnya dengan 3 rancangan tadi, atau ada usulan lain misalnya. Misalnya contoh di dapil 2 Gunung Putri bisa dipecah jadi 2 dapil misalnya. Nah, Gunung Putri kemudian di dapil 2 itu pecah 2 dapil, tidak seperti hanya dapil 5 gitu ya. Jadi misalnya Gunung Putri, Cilengsi, Kelapa Nunggal misalnya dapil sendiri misalnya. Sementara Jonggol, Cariu, Tanjung Sari, Sukamakmur dapil sendiri. Kan bisa juga usulan dari masyarakat. Kami sangat terbuka terhadap usulan-usulan itu. Ini memang tahapan uji publik. Jadi menunggu respon publik terhadap rancangan yang kami usulkan saat ini. Jadi jumlah dapilnya saja yang bertambah. Ini harus bertambah atau sama begitu ya. Ya, bertambah atau sama karena jumlah kursinya tetap sama maupun jadi dapilnya bertambah gitu. Iya, betul. Hanya mungkin mengurangi jumlah suaranya saja yang penting gitu ya. Ya, kalau jumlah suaranya kami kan melakukan kajian ya, menghitung ya antara jumlah penduduknya dan kemudian asas-asas prinsip pembentukan dapil. Itu ada kesejarahan, ada kesetaraan, ada keseimbangan, ada latar belakang budaya segala macam. Itu harus kami perhitungkan semuanya, termasuk jumlah penduduk dan keterwakilannya. Jadi misalnya satu dapil ini harus berapa jumlah penduduknya misalnya. Nah, ini yang harus kami juga hitung. Oleh karena itu
asas-asas itu yang kami kedepankan untuk mengusulkan tiga rancangan ini gitu. Oke, ada yang ingin disampaikan nggak selain buat pemilih pemula tadi sudah disampaikan untuk partai-partai mungkin. Oke. Persiapan para partai untuk mengikuti konstelasi nanti di politik 2024 ini. Yang pertama kami berharap ya masukan dari partai politik soal uji publik dapil. Ya, kami sementara ini kalau saya sendiri belum terima usulan dari partai politik terhadap rancangan usulan dapil. Ini rancangan namanya usulan. Secara tertulis kami belum terima apakah mendukung atau menolak atau keberatan apapun itu masih isinya. Menunggu lah ya sampai Februari. Kami masih menunggu. Nah, itu yang penting partai politik merespon. Kalau mendukung alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa begitu. Alhamdulillah juga. Yang kedua, kami berharap partai politik juga bisa menjaga kondusivitas karena memang pemilu 2024 itu auranya nih memang setiap dari pemilu ke pemilu di Bogor nih memang panas begitu ya, nggak cuma hangat gitu, tapi panas begitu. Tetap menjaga kondusivitas, tidak ada yang tidak ada yang tidak dilayani. Kami harus melayani semua partai politik, semua peserta pemilu, semua pemilih begitu, dan kondusivitas itu penting untuk tetap dijaga. Ini Kabupaten Bogor, daerah kita, wilayah kita, tanah air kita, dan kemajuan juga. Kita juga yang menentukan. Oke. Paling begitu. Mantap. Kayaknya nanti kita akan undang lagi Februari karena data tepatnya di Februari kan begitu ya, 2023 mungkin. Data pemutahiran pemilih itu Februari sampai Maret. Jadi mungkin nanti setelah Maret lah ya. Maret atau April mungkin sudah fix nanti data pemutahiran pemilih kita ada berapa totalnya. Ada berapa dapil, ada berapa DPT-nya. Ya, itu yang memang hari ini sebenarnya ditunggu oleh beberapa partai politik. Betul. Maka dari itu kami menunggu respon partai politik, termasuk DPT-nya, termasuk juga dapilnya. Ya, kalau untuk kursinya, partai politik mengusulkan ke DPP-nya, ke pimpinan pusatnya masing-masing untuk mengusulkan penambahan jumlah kursi. Supaya di DPR RI-nya didorong penambahan kursi tidak hanya Kabupaten Bogor, tapi juga Jawa Barat secara keseluruhan. Begitu aja, Bung Fadil. Mantap ya. Makasih atas waktunya buat Bang Heri ini ya. Sukses buat KPU-nya. Nanti kita tunggu hasil data yang terbaru. Mohon doanya juga dari publik, khususnya Bogor Update agar pemilu 2024 berjalan kondusif. Amin. Oke, thank you banget ya. Sukses buat teman-teman KPU semuanya. Amin. Oke, kita ketemu lagi di next time talkshow kita. Bye.